Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Desa Muslim, dan dalam video singkat ini saya ingin mempresentasikan terkait pengerjaan tugas pertemuan 8 dalam mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Ahmad Hamdan, dan dimana tugasnya kita diminta untuk membuat video atau implementasi terkait controller terhadap aplikasi CRUD yang sebelumnya sudah kita kerjakan, dimana implementasi controller dan collection yang saya terapkan di sini bisa dilihat dalam halaman web.php, di mana berada dalam folder roots, yang mana kalau sebelumnya interaksi dalam sebuah halaman Laravelnya hanya dari roots langsung ke view, seperti contoh ketika membuka halaman home, tapi dengan implementasi controller, halaman tidak langsung di-render secara directly melalui roots, melainkan harus dilempar dulu atau memanggil fungsi di dalam controller atau kelas-kelas yang merepresentasikan setiap controller. Contoh di sini ada halaman list buku yang mana ditangkap oleh controller buku dengan fungsi index, dan juga ada contohnya halaman kategori di mana ditangkap dengan controller kategori dengan fungsi kategori. Contoh dalam halaman list buku di sini dia memanggil fungsi index dalam controller buku. Dimana kalau kita melihat ke dalam controller buku, di sini ada berbagai macam metode yang mana setiap fungsinya itu memiliki nama fungsi yang berbeda dan mekanisme atau proses yang berbeda. Contoh dalam halaman index yang kita gunakan ketika menampilkan list buku, di sini mengambil data buku yang terpaginasi yang dibatasi 5 item dari kelas atau model buku yang diimport di atas menggunakan use. Dimana ada juga title yang menjadi judul halaman. Jadi kalau kita buka list buku, maka nanti akan ada judul yang bernama list dan juga halaman yang mana itu dari return view. View-nya adalah view books yang ada di folder blade kita, folder views, dan mengirimkan data dengan metode compact, mana box merepresentasikan data bukunya dan title untuk titlenya. Nah, kalau kita ke halaman books.blade, di sini datanya ditangkap dan dilakukan iterasi. Begitupun juga dengan contoh-contoh yang lain. Contoh kalau tadi adalah get, maka ada juga metode post. Ketika kita ingin menyimpan data, ketika kita buka ke halaman tambah data yaitu add book, maka akan muncul sebuah form, yang mana form ini bisa muncul karena ketika kita buka halaman add book yang ini, ketika membuka halaman tambah buku kita menggunakan metode get, tapi ketika kita ingin mengirimkan bukunya ketika form dijalankan kita menggunakan metode post, dimana ketika add book halaman ditampilkan dari fungsi create di dalam controller buku. Dan juga ketika mengirimkan buku, ketika form kita diklik simpan, data baru akan terjadi proses di mana kalau kita melihat halaman create di dalam controller, fungsi create, maka dia akan mengirimkan kembali halaman halaman tambah buku yang mana kita sudah buat di halaman blade, dimana yaitu view-nya adalah namanya add book ini, dan dimana di dalamnya ada form yang mana ada metode csrf dan juga ada nama rootnya buku.store, yang mana ketika button submit dengan tipe submitnya ditekan, maka dia akan merefer action buku.store yang mana merupakan alias dari di halaman root webs.php. Maka kalau kita mencari nama buku.store yang ini, maka dia akan menjalankan fungsi ini, yaitu fungsi post, di mana dia akan merefer ke halaman ini dan menjalankan fungsi store di dalam book controller. Fungsi store ada fungsi store ini, di mana dia menerima request, melakukan validasi terlebih dahulu dan menggunakan metode create terhadap model buku yang sudah kita import dengan use,
Ketika validasinya lolos, maka buku akan ditampilkan dan akan redirect ke halaman list buku dengan session membawa bernama sukses dan buku telah tersimpan. Nah, kalau kita lihat di halaman terakhir, itu akan ada buku baru yang mana sesuai dengan yang kita tambahkan. Mekanisme dari bagaimana controller juga sama seperti mekanismenya diterapkan di metode-metode yang lain seperti put dan delete, di mana flow-nya ketika halaman tertentu dibuka, maka akan dicek di halaman roots apakah path URL tersebut sudah ditangani. Jika sudah, maka kalau sebelumnya kita langsung mereturn view-nya, saat ini kita memanggil fungsi dalam controller tertentu. Dan itu bisa beragam, bisa get, post, delete, atau put sesuai dengan kebutuhan. Jika get, dia akan menggunakan metode get dan controllernya sesuai dengan halaman yang dibuka. Misalnya tentang buku, maka pakai controller buku. Kalau kita buka kategori, maka menggunakan controller kategori dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait controller. Lalu untuk bagian collectionnya sendiri, collection itu sebenarnya adalah sebuah metode-metode yang disediakan oleh Laravel ketika kita sudah mengirimkan data. Nah, contoh dari collection itu sebenarnya ada banyak. Ketika kita mengirimkan data, ketika kita ingin mengambil data dari model, contoh dalam model buku ini, sehingga ada fungsi paginate 5. Atau bisa juga bentuknya itu seperti ini. Ada all, terus lanjutkan dengan paginasi yang dibatasi oleh 5. Nah, metode all atau metode paginate ini tidak perlu kita buat manual, melainkan sebuah metode-metode yang termasuk dalam bagian collections, yang mana sudah diakomodasi oleh teknologi Laravel. Jadi kurang lebih itu collection. Sehingga untuk bisa menggunakan collection ini, kita perlu membuat data kita itu adalah data yang array superpower yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi kita tidak bisa langsung membuat data begitu saja, melainkan perlu kita gunakan metode collect yang disediakan oleh Laravel. Sehingga setelah kita menggunakan metode collect terhadap data array kita, setelah itu baru kita bisa menggunakan metode-metode yang sudah disediakan oleh Laravel. Contoh jika array-nya seperti ini, maka kita baru collect dulu, baru kita bisa menggunakan all, paginate, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu tentang collection. Dan tadi merupakan penjelasan terkait collection dan controller untuk pertemuan 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.